Kitab suci pada dasarnya mengajarkan kebaikan agar manusia bisa hidup lebih berkualitas. Setiap kitab suci pasti mempunyai pesan yang sangat bermakna untuk umatnya. Kitab suci juga kerap dijadikan pedoman yang menjadi panutan bagi setiap umat beragama. Namun pemirsa, tahukah Anda bahwa dalam sebuah kitab suci terdapat suatu bukti akan fakta yang terjadi di alam semesta ini? Pemirsa, inilah berbagai fakta berdasarkan kitab suci versi On The Spot. Diawali dengan kobaran api di dalam laut. Fenomena ini terjadi di dalam laut Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Di kedalaman laut terdapat kobaran api yang terus membara. Api ini berasal dari retaknya dasar laut yang mengeluarkan lava bersuhu sangat tinggi. Kobaran lava ini menyebabkan air di lautan menjadi mendidih hingga suhunya melebihi 1000 derajat Celcius. Namun anehnya, kendati suhu lava begitu luar biasa panasnya, lava ini tidak mampu untuk membuat air laut menguap. Begitupun sebaliknya, kendati air laut begitu berlimpah, namun tidak juga bisa memadamkan kobaran api di dasar laut ini. Fenomena alam ini rupanya sudah tercatat dalam kitab suci Al-Quran surat At-Tur ayat 1-8. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Keberadaan sungai di dalam laut secara ilmiah tidak mungkin terjadi. Tetapi sebuah fenomena keberadaan sungai di dasar laut ditemukan di sebuah dasar laut Cenote Angelita, Meksiko. Seorang penyelam bernama Anatoly Beloshin pernah melakukan sebuah penyelaman ke dasar laut di Meksiko. Pada kedalaman 30 meter, ia dikejutkan dengan adanya air tawar yang terasa begitu segar di tengah-tengah laut ini. Penemuannya itu sempat membuat dirinya bingung, lantaran air tawar yang ditemukannya tidak tercampur sedikit pun dengan air laut yang asin. Keduanya terpisah seperti ada dinding pemisah di antara keduanya. Kemudian Anatoly melanjutkan penyelamannya. Hingga pada dasar laut, ia kembali menemukan lagi ada sungai tawar yang mengalir di dasar laut tersebut. Dan lagi-lagi sungai tawar ini tidak bercampur dengan air laut. Rupanya jauh sebelum penemuan ini, fenomena air tawar di dalam air laut sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53. Yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain masin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Berikutnya adalah fakta tentang sedikitnya kadar oksigen pada suatu ketinggian. Kini terbukti jika udara yang kita hirup di bumi ini memiliki kadar oksigen yang begitu tinggi sehingga membuat manusia dapat bernafas dengan lega. Hal ini akan berbanding terbalik ketika kita menaiki sebuah gunung yang begitu tinggi. Kadar oksigen yang tersedia semakin sedikit untuk bisa kita hirup. Hal ini lantaran tekanan oksigen yang berada di ketinggian mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan tekanan oksigen di daratan. Jauh sebelum pemahaman semua itu, fakta akan hal ini ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 12 yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Selanjutnya adalah fakta mengenai
dua lautan yang tak menyatu. Ilmu pengetahuan modern telah mengungkapkan bahwa ada tempat-tempat di mana dua lautan yang berlainan bertemu. Anehnya, ada batas di antara keduanya. Batas ini membagi kedua lautan sehingga setiap bagian memiliki suhu dan kadar garam yang berbeda. Salah satu fenomena alam aneh ini terdapat di Selat Gibraltar. Pertemuan antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik menciptakan sebuah garis batas yang memisahkan keduanya. Hal ini membuat sebagian laut berwarna biru gelap dan bagian lainnya nampak lebih terang. Ternyata dalam Al-Quran, dua laut yang terpisah ini juga telah dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20 yang berbunyi, Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Berikutnya adalah sebuah kebenaran akan keberadaan kapal Nabi Nuh menurut Alkitab. Dalam Injil disebut bahtera besar ini berada di Gunung Ararat. Sejumlah ahli berpendapat gunung ini berada di wilayah Armenia dan selatan Turki. Dan rasa penasaran para ahli sejarah ini terjawab sudah. Pada bulan April 2010 lalu, sekelompok peneliti dari Cina yang tergabung dalam Noah's Ark Ministries International mengumumkan mereka berhasil menemukan sisa-sisa bahtera Nabi Nuh yang berada di ketinggian 4.000 meter di Gunung Agri atau Gunung Ararat di Turki Timur. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam bahtera ini dan mengambil foto dari beberapa spesimen. Spesimen yang mereka ambil berusia 4.800 tahun dan sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Para peneliti yang berjumlah 15 orang ini juga memamerkan sejumlah fosil bahtera yang diduga berasal dari bahtera Nabi Nuh seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Berikutnya adalah penemuan roda kereta Firaun di Laut Merah. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah pada akhir 1988. Menurutnya, bangkai kereta ini merupakan bangkai kereta tempur Firaun yang tenggelam di Laut Merah setelah mengejar Nabi Musa bersama pengikutnya. Selain menemukan bangkai kereta tempur milik Firaun, Wyatt juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Temuan-temuan ini tentunya semakin memperkuat bahwa sisa-sisa tulang itu merupakan bagian dari kerangka pasukan Firaun yang tenggelam di Laut Merah. Bukti kebenaran penemuan ini semakin diperjelas setelah dilakukan pengujian terhadap beberapa sisa tulang belulang penemuan ini di University Stockholm. Hasil pengujian mengatakan bahwa struktur dan kandungan dalam sisa tulang ini telah berusia sekitar 3.500 tahun. Di mana menurut sejarah, kejadian pengejaran Firaun terhadap Musa di Laut Merah juga terjadi dalam kurun waktu yang sama. Berikutnya adalah misteri akan tabut perjanjian. Menurut sebagian orang, tabut perjanjian dianggap sebagai bagian terbesar dari semua harta tersembunyi di dunia. Penemuan tabut perjanjian nantinya akan memberikan sebuah kebenaran bahwa perjanjian lama adalah kenyataan dari proses manusia. Benda sejarah sekaligus benda misterius ini nampaknya selalu menjadi tujuan arkeolog modern dalam melakukan petualangannya, di mana dalam tabut perjanjian ini terdapat 10 perintah Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Perjanjian ini ditulis di atas sebuah lempengan batu di gunung tersebut. Pemirsa, itulah ketujuh fakta peristiwa berdasarkan kitab suci versi On The Spot.